Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Viral Tapi Hoax bersama saya Gaib Maruto Sigit. Seperti biasa di program ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang pemeriksa fakta dari AJI Indonesia, Bang Asnil Bambani Amri. Yang setia bersama kita untuk menelaah, melihat, membongkar secara utuh informasi yang beredar di masyarakat, viral, apakah itu hoax, salah tafsir atau segala macam, atau salah kamar ya, kita nggak tahu. Pokoknya kita akan bedah di sini. Banyak informasi beredar dan Anda jangan kemana-mana. Fokus bersama kita untuk membedah di program ini Viral Tapi Hoax. Ini tahun kedua kita, setelah kita kemarin tahun pertama, sekarang edisi pertama di tahun kedua Viral Tapi Hoax. Bang Asnil, apa kabar? Halo Bang, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Situasi dan kondisi terkendali? Insya Allah, sampai sekarang ya. masih terkendali. Ini sekarang 1 November ya. Iya, berarti masih ada 21 hari menuju ke Pilkada. Peredaran hoax di Pilkada juga rame kan? Lumayan ya. Dan rencananya teman-teman Cek Fakta udah akan tetap ya melakukan kolaborasi untuk memeriksa hoax-hoax yang beredar. Termasuk juga sebenarnya waktu debat banyak juga tuh info-info yang menarik ya. Bahkan ada salah satu calon bupati di mana gitu pernah bilang, tapi ini bukan hoax ya, dia bilang gini, kami kalau terpilih akan melakukan inovasi, membuat padi menjadi beras. Ada kan gitu ya? Benar. Ada juga kalau pilih saya ke surga. Masuk surga. Ada juga tuh. Waduh, luar biasa memang nih. Tapi kalau disuruh memverifikasi itu saya nggak berani. Nggak berani ya, gitu. Nggak berani. Ada juga yang deklarasi juga sama. Apa itu Bang? Berjanji dunia akhirat memilih kita, memilih pasangan saya. Kalau tidak, saya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh. Ini itu hoax atau benar? Itu luar biasa dah. Mudah-mudahan rakyat kita bisa memilih dengan hati nurani ya. Dan objektif. Jangan pilih pemimpin yang aneh-aneh, karena nanti dampaknya 5 tahun ke depan. Walaupun kita tahu kadang pemilihan pilkada juga nggak ada dampaknya buat masyarakat ya. Oke, yang pertama nih Mas Asnil. Kemarin ada Pak Prabowo soal 50 juta yang ikut akunnya. Itu udah kita bongkar itu hoax ya. Itu pakai AI kalau nggak salah. Nah, ini ada lagi nih bahwa Pak Prabowo ajak putra-putri Indonesia wajib militer. Nah, kayaknya ini berita ini atau informasi ini terkait dengan kemarin para menteri dibawa ke Magelang. Benar. Ya, dibawa ke Magelang untuk melakukan apa ya namanya itu ya? Retreat atau pelatihan lah ya. Ada yang bilang studi tour, saya bilang bukan. Nah, kalau studi tour tuh lihat Borobudur. Kalau ini kan latihan ya. Latihan dan tinggalnya juga di tenda, meskipun mewah, tapi kan tenda tetap ya gitu. Nah, ini ada berita informasinya. Prabowo ajak putra-putri Indonesia wajib militer. Wah, ini ngeri nih, kayak di Korea dong kita kan. Kita bagaimana rasanya ngelihat Ariel atau Luna Maya gitu ya. Cutari, loh kok nyebutin 3 nama itu. Ikut itu siapa Bang? Bukan, itu artis. Artis. Ikut wajib militer kan gitu. Gimana ini gimana beritanya ini? Ya, bagaimanapun Prabowo itu adalah sosok yang tidak bisa kita lepaskan dari militer, karena dia punya histori, punya sejarah dengan militer. Nah, pengalaman Prabowo sebagai tokoh militer itu cukup fenomenal ya. Apalagi ketika banyak waktu itu dia menjabat Danjen Kopassus kan waktu itu. Nah, heroisme ini selalu menjadi cerita yang dijadikan materi untuk kampanye pasti. Militerisme, gaya disiplin, gaya support tegas, berani. Dan itu tercermin dengan gaya berpakaian dan lain-lain. Nah, ketika kita melihat itu, publik pasti udah terpengaruh langsung nih. Bahwasanya Prabowo punya kecenderungan militerisme. Publik pasti akan melihat seperti itu dari penampilan seperti itu. Nah, itu juga terbukti ketika ada salah satu podcaster terkenal gitu kan, yang kemarin pas
apa namanya, pergantian Menhan datang juga. Iya, yang ini ya. Iya, pakai militer juga. Padahal kita tahu dia sipil. Iya, benar. Itu bintang 7 kalau salah ya. Bintang 3 ya kalau salah. Enggak tahu saya. Oh, bintang 3. Ada bintangnya ya? Iya, apa sebutannya Jenderal Tutur Tinular ya? Tituler ya. Tituler mah film ya. Generasinya ketahuan. Tutur Tinular, aduh, Jenderal Tituler. Ya. Nah, atau bener apa enggak ya tituler, pokoknya tituler lah ya. Bener. Jadi itu kan sempat jadi heboh juga perbincangan di publik bahwasannya sipil aja bisa berpakaian seperti itu gitu. Nah, image ini melekat kan kepada di publik. Nah, ini kemudian oleh yang namanya, ini bersebar di Twitter ya. Ada nama sebuah akun namanya Conform F ya. Jadi dia mengambil foto dari Presiden Prabowo berpakai militer pas di Magelang kemarin. Kemudian dikasih caption breaking news, Prabowo sampaikan titik 2. Setujukah rakyat kalau putra-putri Anda ikut wajib militer? Tanda tanya di situ. Yeah. Mentalnya kuta dan cinta NKRI. Kutanya apa? Saya mau nyari tadi, bingung gitu. Nah, ketika publik melihat ini akan melihat bahwasannya apa yang disampaikan ini adalah Prabowo akan melakukan wajib militer kepada putra-putri kita yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, ini tentu mengkhawatirkan bagi orang tua yang tidak mau anaknya masuk militer, ataupun kita anak-anak muda semacam Pak Gaib gitu kan, yang sudah menjadi jurnalis. Weh, kok harus latihan militer juga gitu. Nggak siaran nanti Bang ya. Benar. Jadi ini beredar di X ya. Di X. Dan ini cukup ramai diperbincangkan di X. Nah, kita coba lihat ya. 5,8 juta tayangan. Serius itu? Iya, serius ini. Nah, ketika kita bongkar, kita lihat ternyata ini informasinya tidak terverifikasi. Tidak ada satu sumber pun yang menyebut Prabowo ini akan mewajibkan militer. Nah, dan ketika kita coba cari materi-materi lain di media yang sudah mewawancarai beliau, itu justru menyebutkan sebaliknya, tidak ada. Jadi dijelasin di salah satu kutipannya, enggak, kita tidak ada sistem wajib militer, tapi kita nanti sistemnya komponen cadangan. Oh, Komcat ya. Komcat, makanya ya. Makanya waktu kemarin Kemhan ada pergantian, ada podcaster terkenal itu datang, salah satu sebagai Komcat. Begitu ceritanya Pak Gaib. Oke, tapi fotonya benar-benar Pak Prabowo ini ya. Jadi ini berita tertulis saja kan? Iya. Nggak ada omongannya ya. Yang adanya ini capture ini. Jadi ini dinarasikan di Twitter itu, ini seakan-akan Prabowo mewajibkan militer. Padahal ini fake sebenarnya. Oke, baik. Teman-teman, informasi Prabowo ajak putra-putri Indonesia wajib militer hoax ya? Sepakat ya? Oke. Nah, kita lagi siaran viral tapi hoax live di Trijaya dan YouTube. Kedatangan Kepala Bakamla. Waduh. Selamat kedatangan datang Kepala Bakamla. Boleh Pak Irfan Syah. Silakan Pak. Bangkunya. Oke. Silakan. Apa? Mau suruh minum kopi? Dia pakai kopi, kita enggak. Oke. Kok moro-moro masuk frame? Pak Irfan Syah. Ini radio apa TV apa YouTube ya? Ini radio juga, YouTube juga. Oke. Ini kita lagi siaran viral tapi hoax. Kalau hoax biasanya memang viral. Iya kan? Iya. Karena sering viral, makanya orang sering bikin hoax. Nah, Bakamla pernah kena hoax nggak Pak? Atau Pak Irfan pernah kena hoax nggak? Kena hoax kayaknya belum pernah deh. Kena hoax belum pernah, paling pendapat-pendapat aja orang terhadap Bakamla yang karena nggak paham, jadi ngomongnya agak salah jadinya. Jadi bukan hoax sebenarnya, karena tidak paham, nggak dibikin-bikin dia, misinformasi atau lack of information lah. Emang kalau dokter beda ngomongnya. Tapi ini dokter beneran ini. Bukan dokter mualaf.
Dapat istilah baru. Oke juga. Tapi dokter bener nih ya, dokter bener ya? Dong. Lagi musim soalnya. 2 tahun setengah kita selesainya. Bukan yang 1 tahun 8 bulan itu, Pak. Itu cuma orang yang beriman yang bisa. Oke. Nah, ini mumpung ada Pak Irfansyah nih. Ini kan Badan Keamanan Laut nih. Kan mainnya di laut terus. Sementara masa depan kita nih kan Indonesia lautnya luas di dunia, Pak ya. Luas banget. Gitu. Itu Bakamla memang kerjanya sampai sepanjang pantai itu Bakamla yang ngurusin, Pak. Amanatnya begitu, amanat dari pemerintah kita harus jaga keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Gitu. Terus ternyata memang itu amanatnya memang Bakamla, Pak. Kita kalau sekarang masih kolaborasi lah dengan instansi lain. Kan aset kita juga belum banyak gitu. Nanti makanya kita harus tutupi kekosongan itu dengan kerjasama dengan instansi yang lain, dengan Angkatan Laut, dengan Polri, dengan KPLP, dengan Bea Cukai. Nah, kalau di laut, Pak, yang nakal-nakal biasanya siapa, Pak? Yang nakal-nakal itu kalau bahasa kerennya itu oknum. Oh, iya. Bahasa kerennya itu. Berarti ada aparat dong ya? Ada aja. Kita aja dalam satu keluarga ada aja gitu. Kakak atau adik yang nakal kan gitu. Apalagi yang ratusan atau ribuan orang ke anggota gitu. Termasuk dari negara luar, Pak? Negara luar sampai sekarang sih tidak banyak yang nakal lah. Kita apalagi kalau sesama Coast Guard, sesama Bakamla, sama-sama agen keamanan laut di seluruh ASEAN ini kita kompak banget. Kompak banget dan kita berteman udah kayak saudara. Oke. Jadi memang ya Bakamla RI sendiri kita lagi berusaha banget untuk menyatukan Coast Guard seluruh ASEAN nih. Jadi kita bisa kompak, jaga lautnya sama-sama, saling nolong, saling bantu. Kalau seperti terakhir itu kita pernah nangkap hot pursuit istilahnya, pengejaran seketika. Jadi kita kejar kapal, kapalnya lari ke negara lain. Oh gitu. Ya, jadi keluar dari perairan kita, masuk negara tetangga. Waktu itu masuk ke Malaysia. Kita cuma by phone aja telepon karena sudah berteman. Pak Cik, ada kapal, tolonglah kita nih. Repot sangat nih. Datang cepat dia. Nah itu bentuk kerjasama yang best practice, bagus banget. Nah yang kita mau kita kelola seperti itu. Pak, yang paling banyak pelanggaran di laut mana, Pak? Pelanggaran ya mana ya? Laut Cina Selatan gimana? Laut Cina Selatan nggak terlalu. Dulu sih memang rame, dulu ada kapal-kapal dari Vietnam lah gitu. Sekarang enggak. Sekali-sekali. Ini aja kemarin ada ada kapal asing masuk. Ini kayaknya selama saya jabat baru kali ini. Iya. Oh gitu. Iya. Baru kali ini. Kan ada infonya kan banyak kapal-kapal gede masuk ke Indonesia cari ikan. Karena kata mereka ikannya dari negara lain masuk ke negara Anda. Ikannya nggak kita kejar. Nggak pakai KTP ya? Ikannya nggak ada KTP-nya. Iya. Nggak ada KK-nya. Itu apa ya? Kalau kapal ikan jarang sekali karena semenjak dulu Ibu Susi kan, ya. Itu kan benar-benar dilarang stop. Terus nggak ada kerjasama juga, moratorium kan dulu bahwa kapal ikan asing tidak boleh beroperasi ke Indonesia dalam bentuk apapun dulu kan. Akhirnya sepi ini. Mungkin perusahaan kapal ikan yang di negara-negara yang sering masuk itu juga bangkrut juga. Nggak nangkap ikan tapi dia kan punya kapal harus dipelihara, ABK-nya harus dikasih gaji kan gitu. Susah banget itu. Pak, ini kan Bakamla kan tanggung jawabnya dari Sabang sampai Merauke nih dengan laut yang begitu luas. Ini kapalnya gimana, Pak? Jumlahnya cukup atau enggak? Jumlahnya ya pasti belum cukup lah. Kalau jumlah paling cukup. Ya tadi kita siasati dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada. Kita minta bantu kapal dari Angkatan Laut, dari Polri, dari Bea Cukai, dari KPLP, semua. Dan alhamdulillah kita cukup kompak lah. Setiap kita namanya patroli nasional. Itu gabungan. Ada 6 instansi gabungan kita patroli bersama, tapi yang diatur oleh Bakamla. Oke. Bakamla yang ngatur, kamu di sana, kamu di sini, gue di sini aja duduk. Pak, idealnya untuk negara seluas kita punya berapa kapal penjaga laut, Pak? Kalau kami hitung-hitung, idealnya itu 157 persisnya.
157. Ya. Menterinya Pak Prabowo 109 ya. Masih lebih banyak kapal ini ya. Ya, masing-masing menteri belikan satu. Ya. Atau 2 lah. 157 Pak ya. 157. Sekarang yang dipunya Bakamla berapa? Punya lumayan banyak, 10. Lumayan 10. Masih kurang berapa tuh Pak? Masih kurang dikit lah, kurang dikit. Kurang dikit ya. Tinggal niat aja. Iya. Tinggal dikit, tinggal niatnya aja. Ya, Pak. Ini kan kita nih negara maritim, poros maritim. Ya. Kita berharap laut tuh menjadi priority lah gitu. Harus. Dengan Bakamla punya kapal cuma harus. 10 kan harusnya. Harus. Berarti kita belum prioritas terhadap laut nih Pak. Kalau menurut kita ya di media. Iya, tapi kalau saya ngelihat semangat pemerintahan baru ini, kayaknya masa depan Bakamla ini cerah nih. Waduh. Visi beliau oke lah. Pak Prabowo, tolong ya di Pak Gibran juga ya. Nah kan ya. Kita kan mendengar dari statement-statement beliau, dari pembicaraan, ngobrol-ngobrol gitu, terlihat kok kalau ada visinya ke sana gitu, ada arahnya ke sana, ada cukup menjanjikan lah, harapan besar sekali. Jangan mau aja. Iya, yang mau tetap laut juga. Iya, tapi ya mudah-mudahan masyarakat juga bisa tetap ikut mendukung lah, jangan nunggu Bakamla atau nunggu pemerintah. Kadang-kadang kita itu kan terjebak di situ. Pemerintah ngapain ya? Kita kan melakukan juga sesuatu lah untuk jaga laut. Nah di Bakamla juga kita membuat namanya Rapala, relawan penjaga laut. Nah, di seluruh stasiun-stasiun kita nanti. Kalau yang mau daftar bisa Pak? Bisa, itu tidak dibatasi umur. Oh gitu. Tidak dibatasi umur. Ini Bakamla keren ini. Sangat ini ham banget nih. Kecuali yang sudah sakratul maut ya jangan. Yang sehat-sehat aja ya. Tapi masih bisa berenang Pak ya? Oh iya. Masih bisa berenang. Iya. Iya. Lo pilot sama itu kan belum tentu bisa terbang. Oh. Jadi kalau di Rapala nggak perlu harus bisa berenang lah. Ya. Bisa lah kita. Cuma kan nanti suatu saat ada tugas kita membantu SAR di laut gitu. Ya kalau bisa berenang itu lebih baik. Oke Pak. Terakhir Pak, harapan teman-teman di Bakamla terhadap masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir laut. Ya, yang pertama kalau pesisir laut ya. Jaga lautnya sebaik-baiknya. Laut kalau menurut saya pribadi, laut itu masa depannya Indonesia loh. Lama-lama yang di darat nih habis loh. Sumber daya alam yang diambil terus. Laut ini masa depan. Mungkin nanti hidup kita tergantung laut. Makanya jaga banget dan banggalah kita punya laut yang bagus-bagus. Pemandangannya banyak, wisata banyak. Kita yang mungkin sudah sering keluar negeri gitu bisa lihat tempat lain, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bagusan kita sebenarnya tinggal dikelola. Kalau jangan nunggu pemerintah, ayo rame-rame, rembuklah di kampung, di desa, di mana gitu. Bikinlah sesuatu. Jangan mikirin duitnya dulu. Duit pasti datang kalau kerjanya bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau mau bagus, kalau sendiri-sendiri susah. Apalagi modal kurang kan, harus bareng-bareng gitu, urunan gimana cara, siapa yang bisa berbuat silakan, yang punya modal nyumbang kan gitu. Terus ya dukung Bakamla pastinya. Bakamla mudah-mudahan menjadi agensi yang menjadi memang mengatur menjaga keamanan laut ini bisa maksimal gitu. Nggak boleh kecolongan dan kita bisa eksplorasi semua kekayaan ini. Saya yakin kalau dari laut aja mungkin APBN aman gitu. Kalau dikelola dengan maksimal ya. Ini Pak Irfansyah nih iya visinya nih kok nggak ditelepon Pak Prabowo. Berlimpah loh di laut. Minyak ada, di darat nggak ada ikan. Minyak ada, ikan ada. Wah, ada semua. Nih, mau apa? Mau tenaga ombak bisa jadi listrik. Pak, ini visinya Pak Irfansyah luar biasa. Kenapa nggak ditelepon Pak Prabowo Pak? Bukan kita ini negara maritim. Sudah 79 tahun merdeka. Kita harus nomor 1 tentang maritim di dunia loh. Mau perikanannya, penelitian, pendidikan, ekspor impor, pokoknya pelabuhan-pelabuhannya, kapal galangan kapalnya harus nomor 1. Ini kita dukung rame-rame semuanya. Setuju. Ya, semuanya Pak, harus pertanyaan dukung. saya, waktu pengumuman menteri handphone Bapak mati atau gimana kok Pak Prabowo nggak telepon? Kebetulan baterainya rusak.
Mungkin di saya ditelepon, baterai rusak, nggak bisa dihubungi. Akhirnya orang lain. Aduh. Iya, kita rela lah, Ya, kita ikhlas. kalau gitu nanti kan Pak, memang tulus kok. Iya, rencananya 6 bulan ada reshuffle kan Pak ya. Jadi doanya jelek banget nih. Ini menteri sampai 5 tahun. Doakan yang baik. enggak, kan Ini nih. Kan Pak Prabowo bilang kalau jelek 6 bulan saya reshuffle kan gitu. Tapi ini yang bagus-bagus ini. Oh iya. Iya, ini 5 tahun mereka. Luar biasa ya Pak Insya Irfan Allah. ya. Kita Ya kalau saya dapat 1 lumayan. Saya kalau punya kepala Bakamla kayak gini optimis saya nih. Laut Optimis kita ya. bakal Iya, aman ya. memang harus optimis. Tinggal sisa itu kita. Oke. Kalau sudah nggak optimis payahlah. Iya. Iya, karena Oke. orang gantung mimpi, cita-cita setinggi-tingginya. Oke. Supaya nuntun kita menuju ke sana. Baik. Pak Irfan terima kasih banyak waktunya. Nyulik ini ya. Iya. Penculikan kena pasal 238 Nanti 438 ya. Dengan kekerasan apa dengan kelembutan? nanti kita undang lagi secara khusus ya Pak. Insya Allah, Khusus insya Allah. kita ngomongin soal Kalau ngobrol-ngobrol ya, yang penting ngobrol santai. ngobrol santai. Tapi ada pesan-pesan bisa Ya. untuk teman-teman semua yang dengar, yang nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini jarang-jarang kita lagi live program cek fakta Final Time Box, tiba-tiba jenderal datang gitu kan. Belum tanda tangan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sukses ya, sukses. Terima kasih ya, Pak. Tonton terus ya. Tonton terus saya aja ngomong. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, tadi kita selingan sebentar. Biasanya selingan yang lagu, ini kita selingannya ngomongin soal laut karena ada kepala Bakamla, salah satu Coast Guard, bukan salah satu, satu-satunya Coast Guard di Indonesia yang menjaga keamanan laut. Oke, Bang Hasan kita lanjutkan lagi ya. Aduh. Lanjut kita, Bang. Tadi kita ngomongin laut karena laut itu memang penting untuk kita jaga. Selanjutnya nih ada informasi salam 3 jari dari Anies bentuk dukungan ke Pramono dan Rano. Ini soal Pilkada DKI ini lagi rame nih memang Pilkada DKI ini karena anak Abah dan Anies ini mau dukung kemana? Dukung ke RK Suswono atau dukung ke Pramono atau ke Rano. Jadi ada salam 3 jari dari Anies. Ini bagaimana nih? Baik. Salah satu kandidat yang sebelumnya, kandidat bakal calon gubernur yang banyak ramai dibicarakan sebelum ada bakal calon gubernur DKI sekarang itu adalah Anies Baswedan, dan nama ini cukup populer karena pernah menjabat dan catatan dia sebagai gubernur sudah ada di publik di Jakarta. Nah, ketika ada narasi Anies mendukung si A atau si B, itu pasti akan menggiring pendukungnya. Ya. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh salah satu menurut saya ya. Ini keluar di Instagram. Jadi di Instagram ini kira-kira fotonya di video ketika Anies Baswedan ini seperti lagi di atas sepeda pakai batik. Dan narasinya di akun namanya Lintang_Songo itu adalah Anies Baswedan mendukung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Mas Pram strip Bang Dul. Nah, ini video ini Anies Baswedan sedang membawa sepeda, sepertinya lagi atraksi lepas tangan gitu ya. Dan dia lagi dari goes, dan ketika tangannya dilepas dia sebenarnya penyebutan ini oke sebenarnya, bukan menyebutkan angka 3 gitu ya. Dan jadi kayak maknyus gitu sebenarnya ya, gitu. Wah, saya bisa nih lepas tangan gitu. Nah, dia lagi di atas sepeda pakai batik, dan memang ketika saya tracking ketika hari batik dia bersepeda. Anies 2018 yang saya catat ya, 2018, 2021 itu fotonya pakai sepeda di hari batik itu ada. Dan ini ketika saya tracking lagi, ini adalah kegiatan Anies Baswedan ketika ada program bersama komunitas Bike to Walk. Memperingati Hari Batik. Kapan nih harinya, waktunya? 27 antara 23 dan 27 September, saya nggak persis. 2024. 2024. Oke. Yang acara ini. Nah, ketika itu dia bikin reels. Oke, sebenarnya. Ada jempol 2 dulu. Ada jempol 2 dulu. Sebelumnya ada jempol 2 dulu, habis itu baru gini. Dan ini kemudian diambil oleh Lintang_Songo, kemudian dinarasikan Anies mendukung Pram dan Rano. Dan
ketika saya cek di Aniesnya sendiri itu sampai sekarang tidak ada berita, bahkan juru bicaranya bilang itu belum ada. Kalau nggak salah sampai akhir Oktober itu belum ada keputusan dari Anies dia akan mendukung siapa. Jadi tidak ada konfirmasi dari Anies kalau dia mendukung Pramodana. Di IG ya? Di IG ya. Dan akun ini, nah kita bicara akun ini. Ya. Akun ini Lintang itu, Songo. Kalau tambahin NG jadi Lintang Songong ya tulisannya ya. Jadi di akun ini itu dia punya follower 11.000 dan memang didedikasikan untuk kampanye kayaknya. Untuk pasangan Pramono Anung. Dan Bang Dul atau Rano Karno. Oh, jadi akunnya memang akun khusus kampanye ya? Ya, sepertinya untuk kampanye. Didedikasikan untuk kampanye, isi kampanye semua. Yang jelas dia tim ses gitu. Oke. Begitu ceritanya. Jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada fakta dari Anies Baswedan dia mendukung Pramono ataupun Bang Dul. Dan akun di IG ini story-nya memang mendukung pasangan Pramono dan Anung ya. Pramono dan Rano Karno ya. Berarti Pramono dan Sidul. Jadi udah jelas tuh story-nya bahwa ini akun kampanye yang memanfaatkan foto dan video Anies Baswedan seolah-olah mendukung Pramono, Anung dan Rano Karno. Memang pilkada DKI ini makin keras ya. Makin seru. 2-3 pasangan ini masih ada satu kali debat lagi. Jadi memang banyak cara dilakukan untuk memenangkan atau mengambil hati warga Jakarta. Yang menarik dari semuanya tidak ada satupun orang keturunan asli Jakarta ya. Karena Rano Karno juga bukan orang Jakarta sebenarnya. Iya, gitu. Punya orang Sumatera ya, Sumatera Barat ya. Bapaknya Sumatera Barat, ibunya Jakarta. Jakarta ya, ibunya. Oke ya. Jadi informasi salam 3 jari dari Anies Baswedan, bentuk dukungan ke Pramono dan Rano kita nyatakan hoax ya. Oke. Jadi sampai saat ini Anies Baswedan dan pendukungnya belum menyatakan mendukung si A atau mendukung si B. Jadi dari telusuran dari Asnil belum ada satupun statement dari Anies bahwa dia akan mendukung salah satu calon di Pilkada DKI Jakarta. Jadi nggak tahu nanti kalau ada perubahan, tapi yang jelas kalau dari foto tadi bukan foto dalam rangka untuk melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Itu lagi hari batik dan bersepeda dengan mengangkat jari yang maksudnya itu adalah oke. Nah, masih soal politik ini ya. Terkait soal Partai Keadilan Sejahtera mundur dari Kimplas. Mungkin kalau kenapa mungkin informasi ini muncul? Mungkin karena ternyata waktu pengumuman kabinet PKS juga tidak tidak ada petinggi PKS yang menjadi menteri. Sementara partai-partai lain kan ada, termasuk saingannya PKS itu Partai Gelora. Jadi ketum sama sekjennya sekaligus tuh. Ya. Jadi wamen luar negeri atau wamen perumahan. Sementara PKS tidak ada yang disodorkan. Dan berikutnya adalah pencalonan Ridwan Kamil yang diusung oleh PKS bersama dengan kadernya Suswono, ternyata juga tidak dapat banyak dukungan dari Kimplas kabarnya. Jadi RK sama PKS kerja berdua aja gitu. Karena partai lain kelihatannya tidak banyak muncul. Sehingga mungkin muncul berita atau informasi bahwa PKS mundur dari Kimplas. Ya. Ini benar nggak, Nil? Ini informasi ini menyebar di Facebook. Jadi ada foto dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Itu fotonya itu ada caption, ada tulisan kami mundur dari Kimplas dan menolak politik dinasti. Ya. Nah ini menyebar di Facebook. Saya cek di IG nggak ada. Saya coba telusuri di TikTok juga nggak ada. Nah di Facebook cukup masif ini. Jadi ada beberapa nama yang ada 5 kalau nggak salah tadi yang nyebarin. Yang narasi tambahannya berbeda-beda. Nah kira-kira adalah narasinya menyatakan Kimplas, mereka bergabung di Kimplas dan PKS ini disebutkan mundur karena alasan dinasti tadi. Nah kita tahu ya PKS sebelumnya itu berada di barisan rivalnya Prabowo gitu kan, ada di barisan pendukung Anies. Tapi ketika Anies ternyata kalah,
PKS kemudian menyatakan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran. Dan dia menyusul yang lain ya, kayak PKB juga gabung kan, kemudian Nasdem. Nah ini narasi ini memanfaatkan pendukung PKS yang sebenarnya masih gitu ya, masih mendukung Anies Baswedan sebenarnya. Karena kita tahu ketika PKS mendukung Prabowo banyak sekali riak di PKS, di dalam tubuh PKS yang menyatakan keberatan dengan keputusan PKS tersebut. Tapi karena itu keputusan dari majelis hasil musyawarah partai, ya mau nggak mau partai harus mengambil itu gitu ya. Namun karena ini adalah partai yang memiliki kader banyak gitu, partai nggak semua suka dong ketika keputusan itu. Nah inilah dimanfaatkan oleh pemilik akun ini. Namanya apa akunnya? Bentar, kita cek. Ini Facebook semua bang. Oh di Facebook ya? Generasinya sebenarnya ketahuan ini. Ini generasi anak-anak 90-80-an kayaknya, 90-an ya. 90-an 90 ya. Kalau Facebook ya. Nah, jadi kalau Cak Mar nih Friendster masih. Friendster. Udah zaman dulu banget tuh. Jadi waktu masih pakai Friendster dan masih pakai pager dulu dia. Iya. Hati-hati jangan pakai pager, Bang. Cari sama Israel ntar. Iya, meledak ntar. Dan kalau Jumadil awal nih siapa? Komen atau dia yang bikin? Jadi ini menyebar Bang ya. Ada Tari Khairunisa akunnya, ada Berbru akun. Oke. Ada Ri 4. Ada banyak nih. Termasuk Jumadil awal juga. Sering juga Jumadil awal kayaknya ya, sering ya. Jumadil awal nih nulis sudah telat, nasi sudah menjadi bubur, efek mengharapkan jabatan malah nggak kebagian, tapi pemilihnya terlanjur benci, goodbye PKS gitu. Ya, artinya dia percaya ya omongan ini ya. Ya. Dan ini karakternya hampir sama semua ya. Tapi ketika ditelusuri PKS tidak ada satupun kan yang bilang bahwa dia akan keluar dari nggak ada. Kimples, jadi kan? Setelah kita diberitakan di salah satu media online, Presiden PKS menyatakan sebentar, jubirnya Ahmad Mabruri pada tanggal 30 Oktober kemarin bilang narasi ini itu adalah hoax. Dia membantah bahwasanya PKS keluar dari koalisi Kimples. Jadi ini memang khayalan dari pembuat dari teman-teman yang menyebarkan dan ini. Mungkin juga harapan dari para pendukungnya kayaknya. Yang awal, ya pendukung awal ya. Ya pendukung awal yang. Tapi narasi ketika kita baca komen-komen ini memang seperti itu bang. Jadi kayaknya yang komen ini adalah pendukung PKS sebelumnya, yang kemudian mendukung Anies gitu ya. Nah ketika dia menyampaikan ini, dia bilang nasi udah jadi bubur. Iya percuma ya. Gitu. Kita udah nggak percaya sama PKS. Nah, itulah kelihatannya. Oke. Facebook masih menarik ya untuk penyebaran hoax ini ternyata ya. Ini yang nge-like 276, ada yang nge-like 245. Jadi walaupun dia banyak tulisan ya Facebook ya. Yang komen 62 puluhan lah. Dan itu banyak. Banyak ya. Ini yang saya temukan aja ada udah 5 gitu. Oke. Informasi PKS mundur dari Koalisi Indonesia Maju atau Kimples yang beredar di Facebook kita nyatakan hoax ya. Oke. Nih, kita selanjutnya ini ada video bahwa mantan Presiden Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar hutang. Kenapa berita ini muncul saya juga tidak tahu. Yang ada informasi bahwa rencananya pemerintahan Prabowo akan melunasi hutang atau menghapuskan hutang bagi nelayan dan juga petani. Tapi itu tidak dinyatakan oleh Prabowo, tapi dinyatakan oleh adiknya Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo. Ya. Dari Prabowo sendiri belum pernah komen ya soal itu. Cuma tiba-tiba beredar bahwa Jokowi janjikan bantuan modal usaha dan bayar utang. Padahal beliau udah tidak lagi jadi presiden. Ya. Ini beritanya sebelum jadi presiden apa dia sesudah nih? Ini sebelum apa
pada saat menjabat atau sudah menjabat? Hoaxnya ini muncul baru-baru ini Bang. Ini 5 hari yang lalu. Setelah dia selesai ya. Dan video ini tayang di akun Instagram CS Mirahayani dengan yang like itu 2.826. Banyak sekali. Komentar panjang juga ini. Banyak komentarnya. Semua harapan ya kalau cair nih buat bayar utang saya, buat berusaha, banyak lah. Ada yang juga minta kawin di sini. Dan yang menjadi perhatian saya Bang dari si banyak ini materi yang kita di Bang hari ini, ini yang materi yang saya khawatirkan. Kenapa itu? Ini seperti laga-laganya ini bukan hoax tapi penipuan. Oh gitu. Karena kita dengar ya suara Pak Jokowi ya. Bukan suara dia sebenarnya, AI sebenarnya. Ini suara AI mirip Pak Jokowi ya. Ya. Usaha dan bayar hutang, segera hubungi saya di bio. Pasti saya bantu acara ini 100% resmi. Tolong bagikan kabar baik ini kepada saudara, teman dan kerabat kalian ya. Siapapun yang membutuhkan modal usaha dan bayar hutang, segera hubungi. Walaupun editannya kurang pas ya sebenarnya. Ada beberapa cengkok yang kurang berbeda gitu. Nah, jadi di akun ini sepertinya ada yang percaya saya mau Pak untuk bayar utang dan lain-lain. Khawatirnya di bio ini ada nomor memang. Ada nomor telepon? Ada nomor telepon. Mau telepon Bang, coba aja. Kita telepon sekarang ya? Ayo kita telepon. Berapa nomornya? Kita coba telepon ya. Ini kita coba telepon nomor telepon yang ada di video akunnya apa? CS.Mirahayani. CS.Mirahayani, dia memposting statement suara Pak Jokowi bahwa yang pengen hutangnya dilunasi dan dapat bantuan telepon ke nomor ini. Iya. Oke, berapa nomornya? 0882 0882. Teman-teman yang mau nyatet juga boleh. 0882 7210 7210 83 94. 94. Konfirmasi langsung. Luar biasa Pak. Kita telepon. Dan kalau beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again. Lagi busy. Dia telepon banyak ini. Jadi kalau saya coba lihat karya-karya dia yang lain gitu Bang ya. Itu sama persis. Ada lagi nih suara Prabowo. Dengan penuh rasa syukur, kali ini saya resmikan bantuan untuk seluruh Oh, mirip ya? Iya. Melalui VT ini. Bagi siapa saja dan di mana saja yang kebetulan melihat VT ini, saya ucapkan selamat. Kamu mendapatkan bantuan 50 juta. Nggak kemarin. Ada bionya juga? Ada. Nomornya sama? Nomornya sama. Hubungi nomor itu. Oh. Nah, jadi saya khawatir ada yang terjebak dengan video ini kemudian menelpon. Nah, orang yang menelpon yang adminnya ini mensyaratkan transfer dulu baru dapat bantuan. Kasihan kan ya. Nah, jadi ketika kita di bank pun ini video Jokowi ini antara suara dan videonya berbeda. Oke. Suaranya berbeda, mimik yang ada pada muka Jokowi itu juga berbeda. Ini pun pada saat Jokowi masih jadi presiden kayak gambarnya. Penggambarnya masih jadi presiden ya. Kemudian kita cobalah pakai Google Lens gitu ya. Tinggal potret pakai Google Lens, kita tracking. Ini merupakan video dari sekretariat negara. Oke. Yang waktu itu Jokowi sedang menyampaikan belasungkawa. Ini adalah video ketika Jokowi menyampaikan belasungkawa dan itu utuh. Tayang lebih bentuknya wide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika ungkapan duka cita untuk Emeril Khan Mumtaz 2022, videonya 2022. Tahun 2022 ya. Ya. Jadi boleh dibilang akun yang menyebarkan ini adalah akun yang membuat konten yang menipu dan untuk mengambil data publik. Ya. Ini berbahaya sekali nih. Udah bikin hoax, mengajak orang untuk menghubungi dia. Yang kita khawatirkan adalah, Bu, sebelum Ibu dapat 50 juta, Ibu transfer dulu untuk biaya administrasi. Iya.
atau nyetor data-data pribadi. Ya, Itu sebutkan yang nama, alamat, kirim foto KTP dan lain-lain. Ya, sebelum saya transfer bukti foto ibu, KTP ibu dikirim dulu. Nah, ini yang mengkhawatirkan dari video ini. Jadi ini mungkin harus diingatkan ke mungkin publik, buat kita, wah ini nggak mungkin lah. Cuman buat teman-teman yang literasinya kurang atau kurang dapat informasi seperti di beberapa daerah, mungkin orang banyak yang dari komennya kan juga ada yang bilang setuju kan, ada yang bilang saya mau Pak Jokowi gitu kan ya. Ini selamat buat kamu yang ada lagi nih Inul. Oh Inul. Ya, kita dengerin. Video ini Mbak Inul janji bakal transfer 60 juta untuk yang follow dan yang bisa stop gambar dengan pas dari Mbak Inul pilih sebagai pemenang. Selamat buat kamu. Ya. Ada Inul, banyak ya. Siapa namanya CS Mirahayani. Oke, CS Mirahayani, nama Anda atau bukan, udah bikin hoax, Anda menipu juga gitu. Dan ini sebenarnya bisa dituntut ya, karena orang-orang yang ada di sini kan nggak pernah ngomong seperti itu. Iya. Jadi Anda yang kalau di sosial media minta sesuatu, terus minta Anda menghubungi nomor telepon, udah pasti nggak usah dipercaya. Gitu. Udah pasti nggak usah dipercaya gitu. Ada banyak nih Bang. Ini ada juga nih salah satu orang terkaya di Indonesia nih. Perkenalkan, saya adalah Prajogo Pangestu. Oh, Prayogo yang punya. Saya nomor 1 di Indonesia. Iya. Dan katanya saya tidak pernah berbagi. Baik untuk kamu hari ini yang menemukan postingan saya akan memberikan 20 juta. Gimana caranya? Follow dan share saja, kamu bisa Oke. mendapatkan 20. Oke. Jadi memang ini akun modus ini. Modus ya, spesial nih. Ini spesial penipuan ini. Oke, Anda hati-hati kalau ada yang minta di media sosial, minta menghubungi Anda atau menghubungi dia untuk minta bantuan, udah dipastikan itu hoax. Jadi tidak ada orang yang minta bantuan terus minta dihubungi, itu nggak ada. Itu WA-nya ada Bang. Ini dia lagi online nih kayaknya. Oh, lagi online? Iya, lagi online ini. Coba kita telepon lagi ya. Di WA-nya. Ini kita telepon lagi nih. 088 272 108 394 ya? Iya. Atau mungkin teleponnya dimatiin. 88 27 210 83 94. Oh. Kalau WA call? Oh, WA call. Oh iya, WA call nih. Saya coba WA call dulu nih ya. Ini kita coba buat kita save nomornya, kita telepon pakai telepon biasa nggak bisa. Sekarang kita coba pakai WA call. Kenapa kita harus coba? Karena ini dia menuliskan nomor teleponnya di bio yang dia miliki. Artinya ini orang udah serius untuk menipu, nggak main-main nih. Emang ada belum bisa nih WA-nya? Oke. Belum bisa nih. Wah. Coba kita di sini. Di situ bisa. Kita coba aja. Ya. Oh, nyambung. Nyambung tapi belum diangkat. Oke, ini saya udah buka. Namanya Rizani Yusuf ya? Kalau di WA. Iya, nggak tahu nih. Oke Nil, nggak kedetek. Matiin Nil, saya telepon Nil. Ini kalau di WA, ini fotonya profesional muda, pakai jas, berwajah Korea, tapi yang pasti bukan dia ini sih, yakin saya ini, bukan dia. Sementara di Instagram itu perempuan. Oke. Udah jelas lah ini ya. Dan langsung, nah ditelepon nih sama Pak. Kita telepon nih orang yang suka ngasih nomor untuk penipuan nih. Nih. Nggak berani ngangkat ya. Nggak berani ngangkat, udah tahu dia ini. Kita WA ya. Kita WA, Mas, saya mau bantuannya dong. Bantuan bebas hutang. Bayar utang. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kemana harus menghubungi? Jadi memang centang dua loh, berarti masih ini centang dua loh, berarti dia online loh. Dia online di status isinya online. Jadi memang ketika hoax dicampur dengan kepentingan kejahatan ini yang nambah berbahaya lagi gitu. Oke, ya. Jadi dua kali publik dirugikan akhirnya. Udah hoaxnya seolah-olah mendapatkan jalan keluar, ternyata
bukan gitu ya. Nah, ketika mau minta bantuan ternyata dia setor KK, KTP, foto gitu ya. Oke. Nah, habis itu kena penipuan juga gitu kan. Nah, itu kasihan itu jika ada yang terjebak. Ini yang harus kita khawatirin supaya publik aware, jangan memberikan foto KTP kita kepada orang lain. Dan kalau ada orang minta mau ngasih dana terus Anda disuruh nyetor dana duluan, udah pasti tidak mungkin lah. Ya, udah pasti tidak mungkin. Tidak ada biaya administrasi kalau orang mau nyumbang. Oke. Informasi video Jokowi yang beredar luas menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar hutang, kita nyatakan hoax ya. Oke ya. Oke. Selanjutnya ini ada dari Timur Tengah nih. Terkait dengan isu Palestina. Ya. Hamas menembaki bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari pesawat. Ini juga saya dapat nih. Ini gambarnya juga saya terima di grup WA nih. Ini aslinya gimana nih informasinya? Ini tayang di Facebook ya, tayang di Facebook yang menarasikan sebuah video. Ada 2 video yang digabung jadi satu. Video pertama orang-orang kaget mendengarkan senjata dan bunyi pesawat. Nah, di video itu orang-orang ini keluar dan tiba-tiba kamera kemudian udah nge-shoot ke sebuah pesawat yang lagi terbang. Nah, kita coba telusuri video ini, ternyata video ini bukan satu kesatuan. Video ini ada 2 yang kemudian digabungkan oleh pemilik akun Facebooknya ini, namanya Jeff Riemann. Nah, oleh Jeff Riemann ini menarasikan bahwasannya Hamas menembaki bantuan karena pesawat ini menurunkan bantuan ya. Menurunkan barang yang terjun payung itu bukan orang tapi itu barang ya, barang-barang yang bisa baju, medis, bisa obat, bisa segala macam ya. Makanan itu diturunkan. Nah, mereka menyebutnya di sana kan istilah ini airdrop ya, dropping lewat udara. Nah, ini kemudian karena ada suara tembakan, ini dinarasikan dia nembak, Hamas menembak bantuan tersebut. Jadi, nah setelah kita cek videonya ada 2 ini digabung. Dan ditambah lagi suara tembakan. Nah, ketika kita telusuri suara video pertama orang yang keluar itu sebenarnya video yang ada di TikTok. Nah, jadi video ini berada ini bahasanya saya nggak tahu nih apakah bahasa ini bisa dibalik nggak sih, Mas? Ini bisa diputar pertama nggak? Jadi coba diulang. Nah, ini video ini seperti di wilayah India, ini udah video yang berbeda. Oke. Nah, ini tayang di Al Jazeera yang kedua ini, memang ini airdrop. Ya. Itu memang terjadi. Yang awalnya bukan ya? Awalnya bukan. Ini bukan di Gaza. Yang awal itu mungkin wilayah sepertinya ini Asia Selatan lah ya. Ya, Asia Selatan seperti di India, Pakistan seperti itu. Ini kan di barbershop ini. Benar. Di barbershop ya kan ada gambar gunting. Jadi dibikinlah story gabungan 2 ini. Seolah-olah orang ngelihat suara pesawat terus keluar turunlah bantuan. Tiba-tiba ada suara senjata. Ya. Nah, di video aslinya yang airdrop ini hanya ada bunyi pesawat dari atas. Dan airdrop. Nah, kalau teman-teman mungkin ingat, ini ketika airdrop yang memakan korban, ada parasut yang lepas ya dan jatuh dan menimpa pengungsi itu. Karena parasutnya tidak mengembang. Nah, ini salah satu parasutnya memang ada kelihatan di gambarnya. Ketika kita telusuri, ini adalah video dari Al Jazeera yang menceritakan aksi airdrop itu. Di mana ini kejadiannya? Ini di Gaza memang. Di Gaza memang ya. Jadi ada yang jatuh itu nanti kan, dan ada jika teliti ada barang yang jatuh itu terjun bebas gitu. Oh ya, dia tidak mengembang ininya. Tidak mengembang. Nah, itu yang kemudian memakan korban. Nah, tuh. Iya. Jadi dia ngembang. Ini yang video yang ketika jatuh pengungsi di bawah kena timpa. Kalau nggak salah 5 orang yang meninggal waktu itu. Jadi narasi bahwasannya Hamas menembaki bantuan ini itu tidak benar jelas tidak benar. Karena ini video yang berbeda. Dinarasikan seperti itu oleh akun yang bernama Jeff apa tadi itu? Jeff di Facebook apa di Facebook ya.
Jeff Freeman. Kayaknya orang asing ya kayaknya. Asing. Orang Dia pakai asing. bahasa Inggris ya. Ya. Jadi memang inilah kalau ada video, ada gambar yang tidak kita bedah secara utuh lewat sistem cek fakta, kita nggak akan ketemu nih Nil. Iya. Karena penggabungan gambar dua video itu mulus sekali penggabungannya. Hampir mirip, agak gelap-gelap. Kalau tidak kita bongkar secara rapi, orang nggak akan ngeh. Iya. Gitu. Makanya publik harus aware bahwasannya ketika menerima informasi bukan dari berita ataupun kantor pers gitu ya, layak dilakukan untuk keabsahannya dulu. Oke. Jadi harus skeptis dulu, ini benar apa tidak gitu. Oke. Baik. Informasi Hamas menembaki bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan pesawat untuk pengungsi Gaza kita nyatakan hoax ya. Oke. Nah, ini ada informasi olahraga nih. Ini kemarin ada penghargaan AFC. Ada pemain terbaik, pelatih terbaik, tim favorit, tim lokal terbaik, pembinaan terbaik, bahkan negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Benar. Semua dapat. Bahkan negara yang nggak banyak berperan seperti Filipina dan Laos saja dapat penghargaan. Sementara Indonesia udah lolos ke Piala Asia, U17-nya lolos, U23 lolos, tim senior lolos, bahkan maju ke rencananya Piala Dunia. Itu tidak dapat penghargaan satupun. Ranking FIFA-nya padahal naik signifikan kan? Naik signifikan gitu. Kenapa itu kenapa tuh? Kayaknya AFC sentimen nih karena diserbu manajemen Indonesia kan, AFC Mafia nih dalam kasus kemarin lawan Bahrain. Nah, kemudian beredarlah informasi PSSI memutuskan keluar dari AFC. Ya. Kalau keluar dari AFC berarti pindah ke tempat lain, asosiasi lain. Seperti ada beberapa negara yang memang keluar dari AFC, dia memilih zonanya Oceania ini memang ada nih yang kayak gitu. Nah, ini beredar di mana nih informasi bahwa Indonesia keluar dari AFC? Ya, kalau saya ini ini beredar di YouTube. Kemudian tadi saya akses udah nggak ada. Mungkin di sini tapi benar ini akunnya yang beredar itu adalah Timnas Garuda Tim gitu ya. Dan dikasih narasi AFC langsung alami rugi besar dari segi hak siar gitu. Karena memang penonton Indonesia itu luar biasa ya. Dan narasinya adalah PSSI putuskan keluar dan pindah ke zona Oceania. Nah, saya nggak bisa masuk ke video detailnya dari yang dipublish oleh Timnas Garuda Tim ini karena udah keburu dihapus, Bang. Udah dihapus. Terima kasih ya, Bang ya. Ya. Terima kasih teman-teman dari Timnas Garuda Tim, Anda keren. Cuman terlepas dari itu perlu kita ketahui bahwasannya informasi terkait olahraga, terutama sepak bola ini, terutama ketika heroisme PSSI belakangan ini cukup bagus di mata publik ya, ranking FIFA-nya naik terus gitu kan. Ini membuat banyak mata tertuju kepada timnas ini. Dan ketika apapun yang diposting di media sosial, di YouTube dan lain-lain, itu menarik orang untuk nonton. Nah, hati-hati karena ternyata dari beberapa debunk yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, banyak sekali hoax terkait dengan timnas ini muncul. Dan ketika mendapatkan video terkait hal-hal yang kira-kira bombastis, sebaiknya cari di kantor media resmi, bukan di channel YouTube yang tidak memiliki channel ke medianya. Karena walaupun media tersebut ada kata newsnya, ada informasi menyebut dia adalah kantor berita, belum tentu dia terverifikasi oleh Dewan Pers gitu. Jadi itu Bang, jadi ini memang hoax dan beruntung sudah dihapus. Ya, jadi kalau Anda lihat ada informasi di YouTube atau di beberapa media sosial, Anda lihat akunnya itu menyambung ke media yang mainstream atau tidak. Jadi kalau medianya tiba-tiba nyebutin kabar ini, kabar itu, update, begitu Anda cek tidak ada medianya, nah itu wajib untuk tidak Anda percaya. Karena itu berdiri sendiri, dibangun berdasarkan apa yang ingin mereka bikin aja. Sementara kalau media massa itu bahkan untuk media sosialnya pun diambil dari
berita yang udah berita. muat di media masing-masing gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita ngambil gambar tanpa verifikasi terlebih dahulu. Benar. Gitu. Ya, jadi memang kita tidak bisa menghalangi orang untuk membuat konten, tapi sebagai penonton yang cerdas kita mesti cek konten ini benar atau tidak. Apalagi kalau Anda tidak tahu terus Anda sebarkan, itu makin panjang tuh masalahnya. Oke. PSSI memutuskan keluar dari AFC. Itu hoax. Fakta atau hoax? Hoax. Oke. Jadi jangan khawatir. Gak ada informasi apapun. Ya, tidak ada info soal bahwa Erick Thohir kecewa segala macam ya. Award ya tetap award ya. Tapi Indonesia tetap bersama AFC karena sudah selangkah lagi menuju Piala Dunia. Jangan lupa nanti 15 November ada dengar bareng ya. Di Trijaya Indonesia melawan Jepang. Kita dengar bareng ya. Ya, dengar bareng. Seru sekali ini nanti. Nah, terakhir ini soal boneka yang tiba-tiba viral. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba adik saya bawa boneka kasih buat anak saya. Boneka apa saya juga nggak ngerti gitu. Ternyata ini namanya boneka Labubu. Wow. Saya pikir ini boneka apaan gitu. Dan ternyata rame, bahkan dia beli sampai 15 biji boneka ini. Banyak banget. Banyak buat dibagi, yang murah. Buat bagi-bagi yang mahal kayaknya, yang ada itunya kotaknya. Nah, kemudian ada berita, ada informasi Labubu adalah boneka iblis. Ya. Setahu saya boneka iblis tuh Chucky ya. Ada Chucky tuh kan, terus ada beberapa lagi. Nah ini kalau di Indonesia banyak tuh boneka kecil. Iya, boneka kecil. Atau boneka, bukan boneka tuh, yang buat tusuk-tusuk guna-guna ya. Iya, hitam-hitam. Iya. Kenapa Labubu nih tiba-tiba diklaim sebagai boneka iblis ya? Ya, kalau yang disebutin boneka Labubu iblis itu yang ada kode 666-nya. Ini enggak ada ya. Jadi warnanya merah emang. Oh, merah. Merah, bukan yang ini. Tapi kita coba belakang dulu. Pencipta karakter Labubu itu memang ada, namanya Kasing Lung. Dia orang Cina. Hong Kong. Nah, lahir 1972, kemudian hijrah ke Belanda. Nah, dari Belanda itu dia ternyata banyak mendapatkan soal mitologi di Hong Kong, di Cina, kemudian mitologi di Eropa. Jadi imajinasinya soal bentuk-bentuk sosok monster dalam mitologi itu terbentuk dari kecil di Hong Kong, kemudian di Belanda. Nah, ini kemudian digabung sama dia. Nah, terciptalah kemudian desain ini. Ini adalah desain yang dianggap sebagai sosok monster yang digambarkan oleh dia gitu ya. Nah, desain ini kemudian ada yang mesen namanya How to Work, pabrik mainan yang memproduksi Labubu. Jadi ada pabrik yang memesan, tolong saya dibikinin ini, tapi ada angka 66-nya. Oh, itu pabrik dari mana tuh? Di mana pabrik itu? Ini nggak dijelasin detail di dalamnya. Tapi ada sebuah majalah majalah menyebutkan diproduksi oleh Alien 666. Akunnya ada di IG juga ada. Tadi juga saya cek. Alien 666. 6 3 kali ya? 6-nya 3 kali. Di situ memang ada Labubu yang versi merah kayak apa namanya, setan merah gitu ya. Dan di situ menceritakan bahwasannya dia menerasikan dia adalah giginya gede, matanya kuning, badannya merah gitu. Wah, kayaknya di istana itu. Jadi ketika kita cek, ternyata Labubu yang narasi di sini kan disebutin tuh. Ya. Yang mengembangkan keserakahan, dulu boneka Labubu terdapat tulisan 66 di perutnya, termasuk tubuhnya, maka terus jadi penyembah setan gitu. Jadi ketika yang pakai Labubu ada angka 666-nya dianggap sebagai boneka bagian dari penyembah setan. Nah, setelah kita cek Labubu 66 itu hanya pesanan dari si pabrikan namanya Alien 666 ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyembahan ataupun aktivitas spiritual menyembah setan itu. Nggak ada tuh ya? Nggak ada hubungannya ke situ. Tapi boneka Labubunya memang diciptakan oleh dia ya? Iya, namanya Kasing Lung. Kasing Lung. Iya.
orang Hong Kong pindah ke Belanda. Ini berarti penggambaran mitologi dia tentang ini ya, tentang makhluk-makhluk yang dia berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia baca. Terus dia mengimajinasikan ya. Ya, dan mengimajinasi menggabungkan konsep yang ada di kampungnya di Hong Kong, kemudian berada di Eropa. Nah, sosok mitologi itulah dikeluarin menjadi Labubu yang seperti ini. Ini awalnya seperti ini. Ini sudah diproduksi sama dia itu sebenarnya jauh sebelum populer, 2015 kalau nggak salah. Iya, 2015. Udah lama sekali. Lama sekali. Nah, namun populer ketika si industri yang tadi itu Alien 666 itu memesan dan viralnya ketika Blackpink menampilkannya. Tapi sebenarnya kalau sekilas dari ini kepalanya, terus ada belalai, bukan belalai, apa namanya itu ya, kupingnya itu kayak yang film Teletubbies ya sebenarnya. Versi kecil ya. Sebenarnya kayak Teletubbies versi kecil, cuman memang dia giginya agak tajam-tajam dikit. Nah, jadi ini memang diambil dari legenda peri Eropa kuno, peri ya, bukan jadi setan ya, peri ya. Legenda dari peri, kemudian memang menciptakan karakter mistis dia memang si Lung ini. Dan ada banyak serialnya sebenarnya, ada Zimomo, ada Tikoko, ada Spooky, baru Labubu. Jadi kalau mau koleksi ada lagi banyak nih, ada Zimomo, Tikoko dan Spooky. Oke. Kalau mau nambah koleksi gitu ya. Nah, ini fenomenal, jadi banyak sorotan karena Blackpink, Lisa Blackpink ya. Siapa namanya Lisa ya? Lisa ya. Nah, itu kemudian menampilkannya dan Lisa ini karena dia banyak pesohor ya, banyak follower, itu menjadikan apapun yang dia lakukan itu diikutin. Banyak yang ngikutin gitu. Dulu kalau saya nggak ingat, dulu ada juga inhaler yang dipakai oleh Blackpink. Wah, fansnya juga mencari inhaler tersebut. Tiba-tiba rame permintaan. Berarti Lisa tuh bisa kita kasih batik ya? Iya. Biar fansnya semua pakai batik, semua nyari batik. Tapi batik asli Indonesia, jangan batik Cina. Kalau batik Cina banyak tuh di Tamrin City. Gitu. Ini batiknya harus batik Indonesia lokal. Jadi boleh nih Lisa nih. Jadi jangan Labubu aja yang dipromosiin ya. Jadi memang seperti ini yang baru ada juga tuh yang lagu ya, yang kemudian jadi fenomenal juga karena pesohor menyanyikan. Banyak juga yang ngikutin. Iya, bener. APT itu ya. Itu sama juga tuh, tapi untungnya itu nyanyi ya. Kalau ini boneka. Nah, khawatirnya yang dipegang itu benda berbahaya misalkan oleh pesohor ini yang dikhawatir. Iya benar, makanya kalau udah jadi artis terkenal itu bebannya makin berat karena apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan tuh diikuti oleh fansnya. Bahkan di Korea itu ada salah satu pesohornya di sana itu mohon maaf ya, dia mengakhiri hidupnya, ada yang juga ikutin ya. Kemarin ada artis penyanyi One Direction meninggal karena bunuh diri ya, loncat dari kamar hotel karena narkoba. Terus ternyata di Indonesia dirayain, jadi duka cita, dinyanyiin lagu One Direction. Lagunya apa tuh ya? Na 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 my life, na 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 story of my life gitu kan, terus kasih bunga di depan gitu. Ya itu ketika sudah jadi pesohor, jadi fans itu ya yakinlah akan banyak orang yang akan mengikuti Anda. Jadi berhati-hatilah. Ya, makanya saya nggak mau jadi artis nih, karena nanti takut bebannya berat gitu. Iya, menjadi wakil kepala kita nolak. Nggak mau. Aduh. Ya kita menolak karena takut jadi pesohor. Takut jadi pesohor dar. Oke. Informasi bahwa boneka Labubu adalah boneka iblis. Kita katakan hoax ya. Oke. Saya tahu alasannya. Kenapa? Harganya mahal banget. Makanya dibilang ini adalah boneka iblis supaya anaknya nggak mau beli. Iya benar. Memang mahal sekali. Originalnya mahal, tapi belakangan banyak KW-nya juga sih. Iya.
Di Indonesia bisa nggak KW. Ya, semuanya bisa di KW-in gitu. Oke, baik teman-teman, ada beberapa 7 informasi yang udah kita bongkar dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Bang Asil, thank you. Terima kasih Bang. Anda pastikan informasi yang Anda terima, video, gambar, teks, jangan percaya begitu saja. Cek dulu, pastikan kebenarannya. Anda bisa lihat di media mainstream atau media-media yang terverifikasi Dewan Pers atau media yang biasa Anda lihat. Atau Anda bisa bertanya ke kami di 0812 111 1046 jika memang Anda tidak yakin. Apalagi Anda tidak yakin, jangan menyebarkan informasi, gambar, video, tulisan yang belum jelas kebenarannya. Oke, demikian. Thank you, sampai ketemu di Viral Tapi Hoax minggu depan. Oke.